Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 202414410133 kelas DNA Stikes Kamus Arunika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit dermatitis. Yang pertama, menurut WHO dan American Academy of Dermatology, dermatitis adalah kondisi peradangan pada kulit yang menyebabkan kemerahan, gatal, bengkak, dan perubahan tekstur kulit yang dapat dipicu oleh iritan, alergen, atau faktor internal tubuh. Kemudian etiologi atau penyebab dan faktor predisposisi. Pertama, penyebab iritan itu ada deterjen, sabun keras, bahan kimia, dan logam. Kemudian alergen itu nikel, parfum, latex, makanan tertentu. Kemudian genetik, dia mutasi filaggrin atau pada dermatitis atopik. Kemudian lingkungan itu bisa saja terjadi karena udara kering atau suhu ekstrim. Kemudian psikologisnya, stres meningkatkan flare dermatitis. Infeksi, bakteri Staphylococcus aureus jamur virus. Imunologis, reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau tipe 4. Kemudian faktor predisposisi, yang pertama riwayat alergi, asma atau atopi, kemudian kulit kering, sering terpapar air atau pekerjaan dengan iritan, sistem imun sensitif, faktor usia, atau bayi rentan dermatitis atopik, kelembaban rendah atau cuaca kering. Kemudian patofisiologinya, yang pertama paparan iritan atau alergen, kemudian aktivitasnya Langerhans dan mast cell, pelepasan histamin, sitokin proinflamasi, kemudian vasolidasi menyebabkan eritem dan edema, gangguan fungsi barrier kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan rentan infeksi, siklus gatal, garuk, memperparah inflamasi, lisenifikasi. Kemudian manifestasi klinis, yang pertama ada gejala khas, kemudian gatal itu paling dominan, kulit kering, sensasi panas atau terbakar, tanda objektif, kemerahan, vesikel, eksudasi atau basah, krusta atau keropeng, likenifikasi atau kulit menebal akibat garukan. Nah, ini merupakan beberapa gambar yang saya berikan tentang penyakit dermatitis yang terjadi pada kulit kita. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada PATS test, identifikasi alergen penyebab, skin prick test, alergi inhalan atau makanan, IgE serum meningkatkan pada dermatitis atopik, kemudian kultur kulit bila ada dugaan infeksi, biopsi kulit, kasus berat atau tidak jelas. Kemudian penata laksanaan medis, terapi farmakologi yang pertama, kortikosteroid topikal atau hidroxyzone betamethason, antihistamin, cetirizine laratadine, kemudian emollient atau moisturizer intensif, calcineurin inhibitor yaitu tacrolimus dan pimecrolimus. Kemudian antibiotik bila ada infeksi sekunder, kortikosteroid sistematik pada kasus berat. Kita masuk pada terapi non-farmakologi. Yang pertama, menghindari pemicu alergen, mandi air hangat pendek 5-10 menit, menggunakan sabun non-fragrance, menggunakan pelembab 2-3 kali sehari, kompres dingin saat flare, pakaian katun, atau bisa hindari wol, dan manajemen stres. Kita masuk ke kasus ilustrasi. Seorang perempuan 22 tahun mengeluhkan gatal pada lipatan siku sejak 1 minggu. Gatal bertambah bila ada cuaca panas. Pasien memiliki riwayat asma sejak kecil. Pada pemeriksaan tampak plek eritem, kering, dan lisenifikasi di area cubiti. Diagnosis dermatitis atopik. Masuk ke pengkajian. Yang pertama, data subjektif. Pasien perempuan 22 tahun, keluhan gatal pada lipatan siku sejak 1 minggu. Gatal bertambah bila cuaca panas atau berkeringat.
riwayat asma sejak kecil atau riwayat atopi. Kemudian mengatakan kulit kering dan mengganggu aktivitas. Kita masuk ke data objektif. Yang pertama, tampak plak eritem, kulit kering, licenifikasi pada area cubiti atau lipatan siku, terdapat lesi kronis sesuai gambaran dermatitis atopik, tidak tampak tanda infeksi sekunder, dan pasien tampak sering menggaruk. Kita masuk ke diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan integritas kulit, berhubungan dengan kulit kering, inflamasi, licenifikasi, garukan berulang. Kemudian, pruritus berhubungan dengan respon inflamasi kulit, paparan panas atau pemicu alergen. Kita masuk ke risiko infeksi, dia berhubungan dengan lesi kulit terbuka akibat garukan dan inflamasi kronik. Masuk ke perencanaan, diagnosa gangguan integritas kulit di mana status integritas kulit membaik dengan indikator yang pertama eritema menurun, kekeringan menurun, licenifikasi menurun, kerusakan kulit berkurang target dalam 3 kali 24 jam kondisi membaik. Intervensi perawatan kulit. Tindakan yang pertama observasi kondisi kulit. Yang kedua anjurkan tidak menggaruk area yang gatal. Berikan edukasi penggunaan pelembab atau emollient minimal 2 kali sehari. Ajarkan mandi air hangat, bukan panas, dan gunakan sabun non-fragrance. Kompres dingin pada area kulit yang meradang. Kemudian kolaborasi pemberian krim antiinflamasi atau topical steroid sesuai resep, misalnya hidrokortison. Diagnosa pruritus di mana tingkat pruritus menurun dengan indikator keluhan gatal berkurang, frekuensi garukan menurun, kenyamanan meningkat, intervensi, manajemen pruritus tindakan. Kemudian identifikasi faktor pencetus gatal atau panas, kering, debu, sabun. Ajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi dorongan menggaruk. Sarankan pengguna pakaian longgar dan bahan katun. Jaga kelembaban ruangan, hindari suhu terlalu panas. Kolaborasi pemberian antihistamin bila perlu. Kemudian diagnosa resiko infeksi di mana status pencegahan infeksi optimal dengan indikator tidak ada pus, tidak ada demam, tidak ada tanda infeksi sekunder, dan luka tidak bertambah. Lanjutannya, intervensi pencegahan infeksi. Tindakannya yang pertama monitor tanda infeksi pada area lesi atau kemerahan bertambah, pus, dan edukasi kebersihan kulit dan tangan. Anjurkan memotong kuku pendek untuk mengurangi resiko luka garukan. Ajarkan penggunaan pelembab dan krim sesuai instruksi untuk mencegah kerusakan kulit lebih jauh. Yang terakhir, kolaborasi pemberian antibiotik topikal bila tampak infeksi atau sesuai anjuran dokter. Kita masuk ke implementasi hari pertama. Melakukan pengkajian kondisi kulit, tingkat gatal, dan faktor pencetus. Memberikan edukasi mandi air hangat, penggunaan sabun ringan, dan pelembab. Melakukan kompres dingin pada area lengan. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi menggaruk. Mengobservasi tanda infeksi, kolaborasi pemberian krim hidrokortison sesuai resep. Kemudian hari kedua, mengevaluasi perubahan gatal dan integritas kulit, menguatkan edukasi menghindari suhu panas, mengobservasi luka garukan, memberikan pelembab teratur, memonitor tanda infeksi, kolaborasi pemberian antihistamin bila perlu. Kemudian kita masuk ke hari ketiga, menilai progres. Eritema menurun, kulit lebih lembab, melanjutkan edukasi perawatan diri, mengajarkan pencegahan jangka panjang atau hindari pencetus. Kita masuk ke kesimpulan. Dermatitis adalah peradangan kulit yang ditandai dengan kemerahan, gatal, kekeringan, dan perubahan tekstur kulit akibat gangguan fungsi barrier kulit serta respons imun yang berlebihan. Dermatitis atopik merupakan bentuk yang sering ditemukan, terutama pada individu dengan riwayat atopi seperti asma dan alergi. Penyakit ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, iritan, alergen, serta stres. Proses patofisiologi melibatkan aktivitas sistem imun, pelepasan mediator inflamasi, dan gangguan lapisan pelindung kulit yang menyebabkan kulit menjadi kering dan mudah iritasi. Manifestasi klinis utama berupa pruritus, eritem, vesikel licenifikasi, dan kekeringan kulit. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penunjang seperti patch test dan pemeriksaan IgE bila perlu.
Penata laksanaan bertujuan mengurangi inflamasi, mengembalikan fungsi barrier kulit, dan menghindari faktor pencetus. Terapi meliputi penggunaan pelembab, kortikosteroid topikal, antihistamin, serta edukasi perawatan kulit. Contoh kasus yang diberikan menunjukkan gambaran khas dermatitis atopik pada lipatan siku dipicu panas dengan riwayat atopis sejak kecil. Dengan penanganan yang tepat dan penghindaran pemicu, dermatitis dapat dikontrol dan kekambuhan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penyakit dermatitis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.